9 ini jujur, ini saya paling suka sebetulnya. Taunya enak gitu ya, kamu baca nanti revisi yang mana gitu ya, yang enak-enak aja gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Di Ying Record, kenapa kok saya bisa suka sekali dengan fitur ini? Karena kadang-kadang, ya saya pribadi, saya sering lupa diri. Apalagi kalau udah ngeliat Instagram, stalking gitu. Kadang-kadang tuh, wah bisa lupa waktu gitu. Halo, ketemu lagi sama saya Visnu. Dan saya Evelyn. Kami dari couplepreneur_ID. Wah, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Udah hampir seminggu lebih nggak ketemu ya? Bener nggak? Hampir seminggu ya? Hampir semingguan. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya-tanya kemana aja sih sebenarnya seminggu ini? Wah, kita sibuk dengan real life. Real life-nya itu bukan cuma YouTube doang. Nah, lalu kemarin ini kita baru lihat nih ada Samsung Galaxy Note Ultra 20. Galaxy 20 Ultra atau Ultra 20 ya? Ya, antara itulah. Baru launching. Akhirnya kita berkesempatan untuk menjajal barang tersebut. Karena kenapa? Ya, jujur aja, buat saya dan juga Mbak Evelyn, itu kita memang nggak pernah lepas yang namanya lingkaran digital. Semuanya serba gadget, apapun itu. Makanya kenapa waktu itu sempat ada yang tanya sama kita, gimana sih caranya kita ini ngatur waktu gitu? Gimana caranya kita bisa align sama setiap timeline yang ada day by day? Nah, itulah sebenarnya kegunaan dari si gadget tersebut. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nah, apa sih sebetulnya? Ya, jadi memang karena awalnya saya terjerat dan terjebak menjadi sekretarisnya gitu ya, kan lumayan ya, ribet banget dan repot banget. Nah, udah terjerat dan terjebak, ternyata sendiri punya kesibukan juga. Nah, memang dari dulu tuh seneng banget sih sama yang namanya gadget gitu, dan saya berharap ya apapun gadgetnya, apapun mereknya, kita memang harusnya menjadikan gadget ini bukan cuma buat telepon-teleponan atau buat ya dance-dance gak jelas saya gitu, untuk lebih more produktif gitu. Nah, memang ya terima kasih nih kita dapat kesempatan untuk mereview Note 20 Ultra ini. Jadi sebetulnya kemarin kita udah sempat cek-cek dan ini memang fitur-fiturnya luar biasa. Nah, apa aja sih fiturnya? Ya, langsung ya. Jadi ini ada 10 hal ya yang kita bakal bahas hari ini. Gimana sih sebenarnya si Samsung Note 20 Ultra ini bisa ngebantu hidup kita? Ya, ini termasuk tips dan trik juga buat teman-teman semuanya. Yang pertama, yaitu mengenai Samsung Notes. Gimana Mbak Evelyn? Oke, ya karena memang saya sih sering banget yang ikut yang meeting gitu kan. Terus kan saya harus take note. Ya biasa lah ya, pekerjaan sekretaris itu gimana gitu kan. Nah, dari yang sebelumnya memang banyak banget sih dia yang mulai agak banyak fitur yang kata saya bakal ngebantu banget gitu buat kamu juga yang mungkin mau beli biar ini menjadi pemikiran. Yaitu yang pertama adalah recordingnya. Jadi kalau sebelumnya, karena memang setiap kali meeting takutnya nggak kekejar atau kita nggak keburu atau takutnya ada yang terlewat, kan konsumen sedih juga gitu ya. Nah, saya selalu pakai memang Samsung Note ini karena memang selain dari fiturnya, kita juga bisa drawing ya seperti ini. Ya, kita juga bisa ngetik dan dia bisa nge-extract teks juga. Jadi misalnya nanti di layar ditampilin juga ya. Jadi misalnya saya tulis sekarang jadi coba. Nah, kemudian saya ekstrak teks di sini. Nah, waktu saya ekstrak bisa dilihat convert to text tuh ya, langsung otomatis jadi coba. Nah, yang paling mencolok dari versi-versi sebelumnya adalah dia punya paging di sini. Jadi kalau sebelumnya hanya satu tempat atau satu space, dia mulai kayak dokumen. Nah, yang nggak kalah menarik itu dari Samsung Note ini yang buat saya paling keren, ngebantu banget gitu. Ini kan Pak Visnu kadang-kadang kalau meeting, ada perjanjian, ada apa, kan kita harus baca ya, dan kita memang hidupnya mobile banget. Jadi semua perjanjian itu dikirim via email. Nah, waktu dikirim via email, Mas Visnu ini kan mau taunya enak gitu ya, kamu baca nanti revisi yang mana gitu ya, yang enak-enak aja gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Berarti saya berguna gitu, ada manfaatnya gitu kan. Nah, saya tinggal masukin PDF-nya seperti ini, kemudian saya done. Nanti dia akan buka PDF-nya misalnya contoh seperti ini. Nah, ini kebetulan mobil ya. Nah, di sini misalnya saya mau tandain. Jadi saya cukup drawing di bagian ininya. Nah, saya sudah tandain misalnya ini bagian yang penting ya, ini harus dilihat atau perlu diperhatikan. Nah, dari sini sudah selesai. Kita tinggal save. Nah, nanti kita tinggal kirim. Nah, waktu kita kirim, PDF-nya itu sudah berbentuk highlighting juga. Jadi Mas Visnu udah terima dari handphonenya, udah enak banget. Nah, mungkin dari Samsung Note, ini yang paling kerasa, terus plus dia ada folder sekarang di yang baru. Kalau yang sebelumnya itu kan kita sistemnya cuman labeling ya, ini old format note juga dia masih ada, cuma labeling. Nah, kalau yang sekarang itu yang baru dia sudah ada foldering. Nah, itu yang iya, jadi dari Samsung Note ini, di 20 Ultra ini emang bedanya luar biasa sih, dan saya yakin ini membantu banget.
Nah, yang kedua itu ada yang namanya live transcribe. Transcribe kan kadang-kadang kita nggak mudeng ya, apalagi kalau ngedengar orang ngomong gitu gimana caranya, apalagi kalau buat teman-teman yang seneng ngeblogging, ketika kita mengutip pembicaraan segala macam, aduh ini orang ngomongnya cepet banget, nggak zaman kan kita tulis. Emang sih zaman direkam bisa, tapi kan kalau rekam 30 menit, kita harus nulis ulang itu kata-kata 30 menit, wah udah keburu males. Nah ini ada salah satu fiturnya. Ini. Nah ini kebetulan dia pakai bahasa Inggris. Sekarang saya akan coba ya. Saya akan play salah satu video. This strategy in general is just ask the other person a question. I think, and I'm guilty of this too when I'm learning another language. I tend to only get input. Like somebody else is always asking me the questions, and then I forget myself to ask the other person a question. Wow. So one question that Keren banget gak sih? Ya, cepet banget ya. Memang ada beberapa salah, apalagi kalau dia udah mulai cepat. Kalau bahasa Indonesia barusan, itu saya udah coba, itu cukup oke lah. Selama ngomongnya nggak kayak kereta api ya, kereta api ekspres. Nah, itu ada salah satu dari sekian banyaknya. Nah, lalu yang ketiga, itu mengenai zoom kameranya. Wah, zoom kameranya, ini kebetulan saya tinggal di lantai 29. Itu ketika saya mau nge-shoot ke lantai bawah, kebetulan di bawah sana ada bapak-bapak pekerja taman, saya bisa ngelihat dia dengan jelas. Badannya seperti apa, dia lagi nge-pick pohon kecil seperti apa. Nah ini contohnya. Ini zoomnya bisa sampai zoom 50 kali. Besar sekali. Nah ini kebetulan ini nggak ini ya. Nah itu sangat detail banget. Jadi kalau kita lagi nonton seminar, kita lagi nonton ini konser, wow itu kita nggak ada repot, udah tinggal di-shootin aja ke sini, ke depan, ya. Jadi bisa langsung dapat. Nah, lalu yang berikutnya yang nomor 4 itu mengenai live recording, fitur pakai Bluetooth. Gimana coba jelasin Mbak Evelyn? Iya, jadi kalau sebelumnya contohnya kayak kita nge-vlog ini nih, kan nggak kebayang ya, kadang-kadang handphone itu jauh banget gitu. Kan kadang-kadang suara harus teriak-teriak kan capek ya. Nah, di outdoor. Iya, di 20 Ultra ini, ya bisa dilihat di layar ya. Ya, waktu kita nge-tag video, di sini kita bisa pilih Pro Video. Nah, di Pro Video kita lihat di sini ada Omni. Nah, Omni ini jadi kalau misalnya kita pakai Bluetooth terhubung pakai yang lain-lain, ini bisa langsung nge-tag dari Bluetooth-nya kita. Jadi kita nggak perlu deket dari handphone dan suara kita tetap clearly. Gitu. Mantap. Apalagi ya buat senang ini ya. Sekarang lagi rame itu yang ngeprank. Walaupun saya nggak suka sih ngeprangan seperti itu. Tapi kan kalau buat jarak jauh seperti itu kita bisa pakai yang mode Bluetooth-nya. Lalu yang berikutnya adalah single take moments. Nah, untuk single take moments, kebetulan karena kita punya anak kecil, anak kita masih kecil sih, belum umur lah, baru muda mau 7 tahun lah. Dia itu kan kalau lari, kalau lagi main atau apapun itu kan bakal cepet banget ya. Nah, kebetulan si 20 Ultra ini dia punya single take juga. Nah, jadi dia modelnya tuh kayak video sebenarnya. Contohnya aku contohin ya. Nah, udah kayak gini. Udah kayak video gini kan. Nah, di video ini dia udah ambil nih. Nah, nanti waktu dia udah ambil, kita contohin play. Nah, udah kayak gini. Udah kayak video gini kan. Nah, di video ini, nah lihat di bawahnya dia ambil beberapa take momennya dari Mas Wisnu nih, dan dia ada kasih juga pilih crown-nya. Ini momen yang paling bagus kata dia. Gitu. Gila, keren banget kan. Oke, berikutnya adalah Samsung Kids. Nah, Samsung Kids kayak gimana itu Mbak Evelyn? Oke, kamu jangan egois juga ya untuk yang mudah berkeluarga. Punya handphone kan nggak cuma buat sendirian, nggak cuma buat kerja juga. Kadang-kadang kita main game ya, dan termasuk saya senangnya ya karena ini memang buat anak saya juga. Jadi anak saya itu bisa main di sini, di Samsung Kids ini. Ya, contohnya ini. Tada! Ya, dia masih memasukkan fitur ini, which is saya thankful banget nih kalau punya 20 Ultra untuk punya Samsung Kids-nya Kid gitu ya. Yang ke-8 itu adalah tentang Galaxy Wearable atau jam tangan yang seperti ini yang memang bisa dihubungkan langsung dengan notification-nya. Jadi supaya kita bisa terus terhubung. Ya saya rasa itu fitur itu udah sempat ada ya dulu, atau ada fitur baru nggak? Banyak sih sebenarnya. Banyak di dalamnya ya. Iya. Nah,
Cuman kita nggak akan explore lebih jauh di dalam situ. Saya yakin buat teman-teman yang sekarang apalagi nih lagi zaman atau musim goes, bergoes-goes, biar tahu tuh udah buang berapa kalori. Jangan sampai nanti beres makan kalori kita buang lagi, kita makan lagi bubur ayam gitu atau yang lainnya. Karena itu Gawat tuh. sia-sia ya kalorinya ya. Nah, lalu yang ke-9, wah ini yang 9 ini jujur, ini saya paling suka sebetulnya. Kenapa? Ini adalah fitur well-being record. Wow. Nah, kenapa sih well-being record? Kenapa kok saya bisa suka sekali dengan fitur ini? Karena kadang-kadang, ya saya pribadi, saya sering lupa diri. Apalagi kalau udah ngeliat Instagram, stalking gitu. Kadang-kadang tuh, wah bisa lupa waktu gitu. Apalagi kalau udah malam. Biasanya kan saya baru buka-buka sosial media, segala macam itu sekitar di atas jam 9-an. Jadi ketika saya buka, saya kadang-kadang lupa. Nah, dari situ kita bisa tahu dalam waktu sehari kita itu nge-spend berapa banyak sih terhadap aplikasi tertentu. Lalu kita mau ngelimit nggak sih? Misalkan saya ini terlalu nyandu nih sama yang namanya Instagram. Instagram itu sehari itu saya cuma boleh akses untuk diri saya sejam aja, nggak boleh lebih. Karena kenapa? Itu ngeganggu kerjaan saya. Nah, itu bisa diatur di dalam well-being record tersebut. Bener nggak, Mbak Evelyn? Betul banget. Jadi ketahuan nge-tanking kalau macam-macam ya. Nah, itu adalah yang saya rasa fiturnya. Nah, yang paling terakhir atau yang nomor 10 yang kita rasain yang paling mantap dari yang 10 tadi semuanya adalah focus mode. Apa itu, Mbak Evelyn? Ya, jadi sorry ya, tadi sebelum kita masuk ke focus mode yang paling terakhir, tadi sebetulnya satu lagi ada yang saya suka juga, ini buat anak-anak atau misalnya buat edukasi, itu namanya Bixby Vision. Oh, dimana, Bixby Vision. Ya, dimana si Bixby Vision itu, misalnya kita ini layangkan ke mouse ya, saya coba ya. Oke. Ini saya coba layangkan ke Di-shoot mouse. aja kali dari sana, mouse-nya saya yang pegang. Boleh. Gimana? Ya. Kita pakai Bixby Vision. Oke. Ya. Diarahin aja dari sana. Nah, ini ya. Dilihat ya, ini ada mouse-nya. Nah, di Bixby Vision ini kadang-kadang kesel juga ya, anak kita itu nanya sehari bisa sampai 100 kali gitu. Mini apa ini buat apa? Bu ini buat apa? Bu ini buat apa? Kan repot juga ya. Nah, bisa kita lihat. Nanti dia kasih similar image. Ini karena kecampur sama belakangnya. Coba ya saya ambil lebih dekat. Nah, contoh seperti ini. Nah, tuh. Dia bisa langsung tahu ini tuh Logitech apa. Dan ini untuk apa? Ini keren banget. Mantap, Ya. mantap. Jadi sebelum masuk ke focus mode. Nah, focus mode sendiri sebetulnya seperti kita tahu di handphone ini bakal banyak banget aplikasi ya. Ada games, ada yang produktif, ada yang sosial media, ada pokoknya banyak banget deh. Dan isunya zaman sekarang kalau orang pakai handphone adalah get very easy distraction. Nah, waktu get very easy distraction kita harus ngapain? Si Samsung ini yang 20 Ultra ini dia udah kasih fitur namanya focus mode, dimana waktu focus mode kita bilang ini adalah work time, dia hanya available ya kasih kita untuk aplikasi-aplikasi yang memang udah terset dengan jam kerja kita. Jadi kita waktu tergoda untuk lihat yang lain dia langsung ngomong, ini jam kerja lu nggak boleh buka yang lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih 10 hari ini. Oke, intinya sih sebenarnya semuanya supaya kita menjadi jauh lebih produktif di dalamnya. Satu, yang pertama itu jauh lebih produktif. Sekarang gadget-gadget itu udah mulai lagi masuk mengenai ke arah kesehatan seperti tadi yang tentang well-being lah, lalu mengenai ini jam tangan yang supaya tracking kita punya kalori, kesehatan dan segala macamnya. Intinya setiap gadget kalau kita manfaatkan dengan baik, dengan porsi yang tepat, semuanya akan menjadi baik. Intinya di situ. Jadi ada orang yang bilang bahwa wah lu kebanyakan pakai gadget. Iya, kalau kebanyakan, semua yang namanya kebanyakan sih semuanya nggak ada yang baik, bener nggak? Iya dong. Kebanyakan aja, uang aja nggak baik loh. Oh iya? Iya, kan nggak dibawa mati. Harus bagi-bagi, harus share sama orang. Oke, gitu aja. Sekian dari kita. Saya Visnu. Dan saya Evelyn. Kami dari Kapapreneur_ID. Sampai jumpa di next episode kita berikutnya. Oke? See you in another spot. Bye-bye.